Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 Hukum Pajak dan Perpajakan kelas F. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang mekanisme perhitungan pajak penghasilan badan yang akan dijelaskan oleh kelompok kami. Nah, di sini tentunya saya juga tidak sendiri, saya bersama teman-teman kelompok saya, yaitu perkenalkan dengan saya sendiri, Dwi Putri Andrianti dengan MPM akhir 153. Kemudian ada Nelly Farlina dengan MPM akhir 296. Kemudian ada Krisna Putra Bayu dengan MPM akhir 146, dan ada Naufal Maulana Waluyo dengan MPM akhir 155. Baik, untuk pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian dari badan. Nah, badan sendiri adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Nah, bentuk badan dapat berupa perseroan terbatas atau PT, kemudian dapat berupa perseroan komanditer atau CV, dan ada perseroan lainnya. Kemudian ada BUMN, kemudian juga ada BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun: firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, kemudian lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya. Nah, di dalam perpajakan kita harus membedakan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari laporan keuangan komersial. Nah, laporan keuangan komersial sendiri merupakan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang digunakan untuk memberikan informasi bagi pemilik, manajemen, dan pihak eksternal. Sedangkan laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan yang disesuaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku untuk menyajikan informasi keuangan untuk menghitung kewajiban pajak. Nah, laporan keuangan fiskal dan diadakan karena ada beberapa biaya yang tidak diakui secara fiskal namun diakui secara komersial atau sebaliknya. Nah, hal inilah yang menyebabkan adanya beberapa perbedaan yang akan mempengaruhi kewajiban pajak. Nah, kemudian ada objek penghasilan badan. Nah, kita harus tahu nih apa definisi dari penghasilan kena pajak dulu. Penghasilan kena pajak merupakan semua penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan yang dapat dikenakan pajak. Kemudian ada jenis-jenis objek pajak penghasilan badan, yaitu yang pertama adalah penghasilan dari usaha yang merupakan penghasilan utama dari sebuah badan tersebut. Kemudian yang kedua ada penghasilan dari investasi yang dapat berupa dividen, bunga, royalti, dan pendapatan sewa. Kemudian yang ketiga ada keuntungan dari penjualan aset seperti penjualan tanah, penjualan bangunan, atau aset lainnya. Kemudian yang keempat ada penghasilan lainnya atau penghasilan yang tidak secara langsung terkait dengan kegiatan utama dari sebuah usaha tersebut. Nah, selanjutnya saya juga akan membahas tentang penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak adalah selisih dari total penghasilan bruto yang diperoleh badan usaha dengan biaya-biaya yang diperoleh secara fiskal. Nah, cara menghitung penghasilan kena pajak yang pertama itu kita harus mengetahui total dari penghasilan bruto yang merupakan semua pendapatan yang diterima selama periode pajak. Kemudian yang kedua, kita dapat pengurang, yaitu pengurang itu isinya penghasilan bruto atau biaya yang diakui fiskal dan hanya berhubungan dengan kegiatan usaha. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus membuat koreksi fiskal, yaitu penyesuaian yang dilakukan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Selanjutnya yaitu tarif pajak penghasilan badan. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 bagian B UU nomor 36 tahun 2008
Tentang pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah sebesar 25%. Besar tarif ini berlaku sampai tahun pajak 2019. Selanjutnya, berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah menurunkan tarif umum PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun 2022. Namun, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, tarif umum PPh Badan untuk tahun 2022 dan seterusnya berlaku 22%. Selanjutnya yaitu pelunasan pajak di tahun berjalan bagi wajib pajak badan. Pelunasan pajak di tahun berjalan bagi wajib pajak badan merupakan angsuran pajak penghasilan yang dibayar secara bulanan, dikenal sebagai PPh pasal 25. Tujuannya yaitu untuk mengurangi beban pembayaran pajak pada akhir tahun pajak serta menjaga arus kas perusahaan. Adapun perhitungannya yaitu berdasarkan penghasilan pajak tahun sebelumnya dikurangi dengan kredit pajak yang telah dibayar lalu dibagi 12 bulan. Adapun jatuh temponya adalah setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya melalui DJP online atau bank persepsi. Adapun manfaatnya adalah untuk membantu wajib pajak melunasi kewajibannya secara bertahap, menghindari keterlambatan denda, dan memastikan terpenuhinya pajak. Yang selanjutnya adalah pajak yang masih harus dibayarkan. Pada page ini itu ada suatu ilustrasi yang mana ilustrasinya adalah perusahaan A diketahui memiliki data penghasilan tahun 2020 sebagaimana berikut. 1. Peredaran bruto sebesar 6 miliar rupiah. Kedua, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan bruto itu 5,4 miliar rupiah. Ketiga, penghasilan lainnya sebesar 50 juta rupiah. Keempat, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya itu 30 juta rupiah. 5. Kompensasi kerugian dari tahun sebelumnya adalah 10 juta rupiah. Keenam, kredit PPh pasal 25 sebesar 100 juta rupiah. 7. Kredit PPh pasal 22 sebesar 10 juta rupiah. 8. Kredit PPh pasal 23 sebesar 20 juta rupiah. Lalu pada bagian kanan di sini ada suatu cara berupa tabel dalam menyelesaikan ilustrasi tersebut. Nah, ini kita pertama-tama harus mendapatkan penghasilan kena pajaknya terlebih dahulu dengan cara peredaran bruto itu dikurangi dengan biaya 3M bruto dari angka 2. Jadi 6 miliar dikurangi 5,4 miliar, didapatkanlah penghasilan netonya itu sebesar 600 juta rupiah. Lalu kita perlu mendapatkan penghasilan lainnya sebesar 50 juta rupiah, lalu dikurangi biaya 3M lainnya ada di angka 4 di sini, yaitu 30 juta rupiah. Total penghasilan itu dari penghitungan tersebut adalah 620 juta rupiah. Ini perlu juga dikurangi dengan kompensasi kerugian yang ada pada angka 5, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Lalu didapatkanlah penghasilan kena pajak sebesar 610 juta rupiah. Dari sini kita bisa mencari pajak penghasilan terutangnya, yaitu penghasilan kena pajak 610 juta rupiah tadi dikalikan tarif 22%, didapatkanlah 134.200.000 rupiah. Lalu di bawahnya di sini itu kita bisa mencari pajak yang masih harus dibayar dengan cara pajak penghasilan terutang sebesar 134.200.000 rupiah tadi dikurangi dengan beberapa kredit PPh. Di sini mulai dari kredit PPh pasal 22 ada di angka 7 sebesar 10 juta rupiah. Terus juga ada PPh pasal 23 di angka 8 sebesar 20 juta rupiah. Dan juga PPh pasal 25 ada di angka 6 sebesar 100 juta rupiah. Jadi pajak penghasilan terutangnya itu dikurangi dengan 3 PPh ini, didapatkanlah pajak yang masih harus dibayar itu sebesar 4.200.000 rupiah. Selanjutnya adalah fasilitas pengurangan tarif. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasannya wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar rupiah mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B
dan ayat 2A yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah atau bisa disebut dengan 4.800.000.000 rupiah. Nah, ini kita menggunakan ilustrasi yang sama untuk page yang ada di sini. Nah, namun bedanya itu dalam pengurangan tarif, kita harus mencari jumlah penghasilan kena pajak dari peredaran bruto yang memperoleh fasilitas dan juga yang tidak memperoleh fasilitas. Nah, untuk mencari yang memperoleh fasilitas itu kita bisa dengan membagi 4,8 miliar, yang mana itu adalah batas peredaran bruto sebagaimana paragraf di atas, dibagi dengan peredaran bruto perusahaan A, lalu dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya, yaitu 610 juta rupiah. Angka 610 ini didapatkan dari penghitungan pada page sebelumnya. Jadi 4,8M dibagi 6M dikali 610 juta rupiah, didapatkanlah hasil 488 juta rupiah. Nah, yang selanjutnya ini kita mencari jumlah yang tidak memperoleh fasilitas, yaitu penghasilan kena pajak dikurangi dengan angka yang didapatkan dari penghitungan yang memperoleh fasilitas. Jadi 610 juta dikurangi 488 juta didapatkanlah 122 juta rupiah. Lalu untuk mencari pajak penghasilan yang terutangnya itu di sini kita menerapkan tarif fasilitas, yaitu 50% dikali 22% dikali 488 juta rupiah didapatkanlah 53.680.000 rupiah. Lalu akan didapatkan dengan tarif umum yang normal dari yang tidak memperoleh fasilitas, yaitu 22% dikali 122 juta rupiah didapatkanlah 26.840.000 rupiah, sehingga total pajak penghasilan yang terutang adalah 80.520.000 rupiah, dan pajak yang masih harus dibayar menjadi pertama pajak penghasilan terutang yaitu 80.520.000 rupiah. Ini dikurangi dengan kredit-kredit PPh mulai dari pasal 22 sampai 25. Lalu kita hitung didapatkanlah pajak yang masih harus dibayar itu 49.480.000 rupiah. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya pajak yang masih harus dibayar tidak selamanya memiliki saldo. Saldo dapat bernilai 0 atau bernilai lebih bayar. Seperti contoh kasus di atas, dalam hal pajak yang masih harus dibayar memiliki saldo, maka wajib pajak wajib menyetorkan kekurangannya ke kas negara. Namun, bila mana saldo bernilai lebih bayar, maka wajib pajak pun dapat mengkompensasikannya ke periode pajak berikutnya, atau mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak restitusi ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Buku catatan dan dokumen data elektronik yang menjadi dasar pembukuan harus disimpan selama 10 tahun di Indonesia, sesuai dengan batas kadaluarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Contoh soal, pada tahun 2024, dalam laporan keuangan PT AAA memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 5 miliar dan dapat memanfaatkan fasilitas pengurang pajak sesuai pasal 31E. Maka pajak yang harus dibayar sebesar 50% dikali 22% dikali 5 miliar sama dengan 550 juta. Namun perlu dibuat catatan bahwa selama periode tahun 2024 PT AA telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar 50 juta dan pajak PPh pasal 23 sebesar 100 juta. Maka pajak penghasilan penghasilan terutang PT AA adalah
550 juta dikurangi 50 juta dikurangi 100 juta sama dengan 350 juta. 350 juta adalah angka yang bisa dicicil oleh PT AAA ke kas negara atas penghasilan badan usaha di tahun 2024. Maka cicilan pembayaran PPh terutang PT AAA sebesar 350 juta dibagi 12 yaitu 29.166.000. Baik, terima kasih kami ucapkan yang telah menonton video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.